مولاي صل وسلم. Nomor ke-9, contoh kasus dari 14 kasus udzur yang membolehkan makmum tertinggal oleh imam 3 rukun panjang. Atas yang itu nomor ke-9, law rafa imam rasau bina sujudi sani, apabila si imam mengangkat kepala dari sujud kedua di rakaat islamnya, di rakaat kedua. Imam nih rakaat kedua dia bangun dari sujud, mukabiran, baca takbir, Allahu Akbar. Padahal makmum anahu jelas tasawuf awal. Si makmum menduga bahwa imam itu mau duduk tasawuf awal. Padahal bahwa si makmum duduklah tasawuf awal. Karena imam juga dia menduganya duduk tasawuf awal pada rakaat kedua. Faidan tujaiyah begini. Ternyata al-imamu koma, imam gak duduk tasawuf awal, tetapi imamu koma, bangun berdiri dia dan tasawuf awal. Wakarokat tasawuf awal, si imam tidak melaksanakan tasawuf awal. Jadi habis sujud itu di rakaat kedua si imam itu langsung berdiri, gak tasawuf awal. Sementara makmum menduga duduk tasawuf awal, makmum tasawuf awal dia. Nah ini mungkin maka ketika makmum menyelesaikan tasawuf awal langsung berdiri, ini makmum nggak sempat membaca Fatihah sampai total. Baca Fatihah wajib sampai selesai, dan ketika si makmum itu tertinggal oleh imam, nggak apa-apa karena itu bagian dari udzur. Boleh si makmum tertinggal oleh imam 3 rukun panjang. Imamnya nggak kelihatan, dengaran suaranya doang. Ada makmum belakang, dengerin suaranya Allahu Akbar. Ya pikir pas ada awal sih memang berdiri dia. Karena rakaat ketiga dia bacaannya nggak kenceng Fatihahnya. Iya, dengerin kayaknya imam berdiri dia mah. Kita sahut awal. Aduh, maka meminta maaf si makmum bangun berdiri baca Fatihah sampai selesai, dan itu jadi udzur apabila tertinggal oleh imam 3 rukun panjang. Bilang al-asyiratu nomor ke-10, contoh kasus ke-10. Lau sami'al makmum takbiron, apabila si makmum mendengar takbir biasanya Fatihah, dan dia si makmum ada di tengah Fatihah. Allahu Akbar, karena imamnya jauh di depan tadi. Padahal takbiratul imam di ruku. Kemudian makmum menduga takbir itu adalah imam mau ruku. Allahu Akbar, makmum mau ruku. Si makmum kan di tengah Fatihah, ya, mendengar imam ruku, ada takbir itu tandanya terdengar. Padahal kalau Fatihah rakaat, kemudian makmum juga tidak membaca sisa Fatihahnya nggak dibaca, artinya nggak selesai karena di tengah Fatihah imam udah ruku, kedengaran takbirnya. Dugaan si makmum, imam itu mau ruku, melakukan ruku karena kedengaran takbirnya. Maka si makmum nggak baca Fatihah sampai selesai itu. Waroka ikut aja ruku dia. Sumata bayana, kemudian jelasnya atau kenyataannya atau ternyata lahul anna imam baki biyakini, bahwa si imam itu masih tetap berdiri, nggak ruku, bahkan biyakini masih tetap berdiri. Loh,
siapa tadi yang takbir ya? Itu kali orang di luar main takbir wae kedengaran. Padahal dia bukan imam. Imam masih berdiri, yang takbir mau orang nongkrong di luar aja lagi ngopi. Dadak takbir ngerjain makmum kali. Aduh, bagaimana ini? Karena si makmum udah ruku nih. Sementara dia menyelesaikan baca Fatihahnya karena menduga imam udah ruku. Padahal imam enggak takbir, dia masih tetap berdiri. Tidak suara kali. Bagaimana nih makmum begini? Fa'innahu yajibul laut. Wajib si makmum kembali lagi berdiri. Dari ruku itu balik lagi berdiri. Takmilul Fatihah untuk menyempurnakan Fatihah, baca Fatihah sampai selesai. Imam jadi nggak ruku. Karena si makmum ruku itu kan nama dengar ada yang takbir, dia menduga yang takbir itu si imam ruku. Ternyata si imam bukan ruku, masih tetap berdiri. Maka si makmum wajib balik lagi berdiri untuk menyelesaikan Fatihah. Dan di situ ketika menyelesaikan Fatihahnya tertinggal oleh imam, ada keringanan sampai 3 rukun panjang. Masuk kategori udur tertinggal imam 3 rukun panjang. Itu siapa itu yang takbir ya? Tanya dan nanti diinvestigasi. Kalau perlu RT kasih tahu. Siapa tadi yang baca takbir? Itu persoalan. Kasihan di makmum soalnya. Kalau terjadi lagi satu kali lagi, aduh, makmum bisa kapok berjamaah. Itu mengganggu itu kata si makmum. Perlu nyantar. Al-Hadi ada asyara nomor ke-11. Karena bisujudi si makmum dalam keadaan sujud. 11 makmum sedang sujud, duduk aja makmum. Pandasian nama tadi bilang dia nggak sadar makmum ini bahwa dia adalah sedang makmum, sedang muqtadir, sedang mengikuti imam dalam keadaan bermakmum. Dia nggak sadar dalam keadaan makmum. Padahal dia makmum, nggak sadar dalam keadaan makmum, sujud aja dia. Wastamara nisyanu hatta roka imamu sujud. Lalu sujud gitu tenang dalam lupanya, dalam sujudnya. Hatta roka imamu. Kemudian imam udah bangun berdiri, udah bangun ruku. Waduh, pas bangun dari sujud dia sadar, saya kan lagi bermakmum. Oh, imam udah ruku dulu kan. Tadi saya lupa. Saya pikir saya itu enggak bermakmum, padahal saya kan dari tadi bermakmum. Maka si makmum ini setelah dari sujud kemudian dia berdiri, pas berdiri baca Fatihah sampai selesai, sekalipun tertinggal oleh imam 3 rukun panjang. Nah, kenapa? Karena pada saat sujud dia lupa bahwa dia dalam keadaan mengikuti imam. Lupa si makmum. Ya, karena manusia kan malu atau insan, kata si makmum. Ya juga ya. Malu atau insan atau sekalian. Manusia itu tempat kesalahan, kotor. Manusia itu tempat lupa. Goib, tukang berak begitu. Manusia kan tukang berak, tukang kencing. Orang nggak berak bukan manusia. Makan pasti berak. Al-Hadi Asyar 11. Selanjutnya asalnya asyara nomor ke-12. Mansaka bi zamanin alladhi atrakahu al-ma'imum ba'dal al-yasarul Fatihah ta'amla. Apabila si makmum ragu di zamanin, di sebuah waktu gitu, di zaman alladhi atrakahu ma'imum ba'dal ihram. Zaman itu bisa mengejar imam, si makmum bisa mengejar imam setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul itu bisa baca Fatihah, bisa ngejar imam. Cuma dia posisinya syakka, ragunya apa? Hal yasurul Fatihah amra, apakah ini Fatihah cukup apa enggak, cukup apa enggak.
Oh, ragu. Padahal dia bisa, cuman ragu posisinya. Aduh. Ya sama Fatihah makmuat enggak nih, cukup enggak nih baca Fatihah, kemudian sampai tertinggal oleh imam. Karena dia baca Fatihah, karena ada keraguan begitu, baca Fatihah sampai selesai, kemudian ketika tertinggal oleh imam, itu ada keringannya, jangan sampai lebih dari 3 rukun. Masih di bawah 3 rukun atau 3 rukun masih enggak apa-apa. Nah, jangan lebih dari lewat 3 rukun dikit gitu. Sempurna ketiga rukunnya itu batal. Tapi kalau 2 rukun mau 2 rukun setengah, 2 rukun 34 masih dianggap dimaafkan karena masuk kategori ujur. 12 tuh. Asali 1 asal nomor ke-13. Mana dorana nafsir kota surat dan surat akibat Fatihati para kalimah kumukabla qiraatiha para takhalu qiyatiha biha. Siapa yang bernadar, nadar itu berjanji karena Allah, nadar namanya wajib, nadar ana nafsi di dalam hatinya. Siapa? Pamong bernadar di dalam hatinya qiraat surat al-surat untuk membaca salah satu surat dalam sholat. Saya nadar harus baca Fatihah, membaca surat. Itu jadi wajib. Padahal asalnya sunnah baca surat habis Fatihah. Dia dinadarkannya jadi wajib. Oh, kalaupun dalam sholat akibat Fatihah selesai Fatihah membaca surat, baru kali imam sementara imam ruku duluan. Waduh, imam ruku duluan. Iya, padahal saya nadar habis baca Fatihah membaca surat. Qoblat qiraatiha, makmum belum baca surat itu, padahal dia nadar. Imam ruku duluan. Gimana nih? Pala takhalubu, si makmum boleh tertinggal oleh imam, batasnya 3 rukun panjang, jadi masuk kategori udur yang tertinggal oleh imam 3 rukun panjang. Gak mau tertinggal imam. Kenapa? Dia si makmum untuk membaca, untuk melaksanakan janjinya, nadanya itu membaca surat. Baca dulu suratnya, kalau nggak dibaca batal dia. Berjanji karena nadar. Mantap nih nadar dalam sholat. Coba ini kali-kali saya nadar gitu, nanti membaca surat apa aja, surat pendek kuku umpamanya habis Fatihah, jadi wajib tuh baca suratnya. Namun ketika tertinggal imam 3 rukun panjang tuh ringannya. Gampangnya orang mau tahu nadar dalam sholat, tak dibuka kitabnya. Kecuali kalau kitabnya dibuka, boleh nadar baca surat, jadi wajib ya. Nomor 13. Selanjutnya nomor ke-14, contoh kasus nomor ke-14, nomor terakhir ini. Man syaka qabla rukuhi wa ba'da rukuhi imamihi bi hurufil Fatihah fa inna ya'ti ma syaka bih. Apabila si makmum ragu, man masuk nama itu makmum. Man syaka qabla rukuhi, apabila si makmum ragu sebelum ia melaksanakan ruku, pada ruku ini sementara imam sudah melaksanakan ruku, imam sudah ruku duluan, makmum belum ruku, masih berdiri, dia ragu di mana? Di hurufil Fatihah, dalam huruf-huruf Fatihah. Jadi huruf Fatihah itu kebaca apa enggak? Semestinya kan baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi ingatnya dia ragu baca Maliki atau Maliki. Kalau Maliki benar, kalau Ar-Rahmanir-Rahim Maliki salah, karena mimnya hilang satu, dia ragu dari situ. Tadi Maliki atau Maliki dibaca. Mau ragu tuh bagaimana ini bainahu yati masyarakat, maka si makmum wajib mengulang kembali baca Fatihah dari yang huruf yang ragu itu, dari Ar-Rahmannya saja, Ar-Rahman enggak harus dari awal. Jadi baca kembali bagian huruf yang ragu dibaca. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kemudian jadi tertinggal oleh imam, gak apa-apa, ini masa kategori itu sampai 3 rukun panjang. Tertinggal oleh imam, gak apa-apa. Oh, ini lagu yang dipiara apa? Piara, masih untung nih ada keringanan masih gini. Aduh. Wa ba'dhum
alat takhalluf bertartil mas'alatun mustaqilah. Sebagian ulama menjadikan tertinggal oleh imam itu karena tartil, bacaan tartilnya mas'alatun mustaqilah, masalah tersendiri bagi masalah khamsah. Jadi dibulatkan menjadi 15, yang ke-15 karena baca tartil sehingga tertinggal oleh imam. Jadi masalah ke-13 jadi contoh kasus ke-15 masih dihitung boleh tertinggal oleh imam ketika bacaan makmumnya tartil. Apa begitu tartil itu. Kemudian tertinggal oleh imam boleh lama tertinggalnya tidak lebih dari 3 rukuk panjang. Wajib jami hadil masyair di semua persoalan ini, terutama kasus yang 14 dan 15 ini, sampai ke 15 ini, yuktabarullahu ta'ala, dimaafkan, apa ini itu? Dimaafkan lalu si ma'mum at-takhalufut tertinggal oleh imam bisa sehati arkanin tawilati dengan 3 rukun panjang. Ma'mum tertinggal imam 3 rukun panjang, yuktabarulah, dimaafkan. Wahada kullu bil ma'mumil muwafiq. Semua ini adalah berlaku pada makmum muwafiq. Amma makmum masbuk wa amma makmum masbuk, beri dulu.